Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ثانيا بتقوى الله. فقد فاز المتقون، وأحثكم على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم ومحبته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في محكم تنزيله الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sebelumnya Fadil meminta maaf kepada semuanya dan meminta izin untuk sedikit berbicara, sharing, karena Fadil diminta. Semoga ini menjadi kemanfaatan khususnya untuk Al-Faqir, untuk kita semuanya dan umumnya untuk seluruh muslimin dan muslimat. Karena insya Allah di sini Al-Faqir tidak akan lama-lama dan hanya share. Semoga diizinkan oleh semuanya. Ya. Pertama-tama Al-Faqir mengajak kepada semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lubuk hati yang merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki dari Allah dan nikmat-nikmat karunia, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini bertepatan pada 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan kelahiran sang pembawa hidayah, kelahiran sang rahmatan lil alamin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mana jikalau bukan karena kelahiran beliau, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena kelahiran beliau, kita tidak akan pernah mengenal bagaimana akhlakul karimah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Dan mustahil Rasul diutus, ya? Dan Rasul diutus kepada kita itu salah satunya melalui kelahiran. Bagaimana beliau diutus tanpa beliau dilahirkan? Begitulah Allah menciptakan beliau. Bagaimana Allah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki? Allah menciptakan kita tidak langsung serta-merta kita dijadikan dari ketiadaan menjadi ada.
ya kan? Tapi Allah menjadikan sebab. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita dengan cara melahirkan kita dari kedua orang tua. Orang tua menanam bibit, Allah yang menumbuhkannya. Dan sebagaimana para petani, Allah menumbuhkan tanaman padi dengan cara petani yang bercocok tanam. Lalu siapa yang menumbuhkan? Allah. Begitulah Allah menumbuhkan tanaman. Tidak serta merta dari tanah gersang, tidak ada biji apapun, tidak ada air, Allah menumbuhkan tanaman, tidak. Namun ada sebabnya. Begitulah Allah menginginkan, begitulah Allah menciptakan. Juga salah satunya Allah memberikan kita rezeki, sehingga kita bisa makan. Sudah makan semuanya? Sudah makan? Alhamdulillah. Siapa yang memberikan kita makan? Allah Subhanahu. Apakah Allah menurunkan makanan itu dari langit? Tidak. Begitulah Allah memberikan kita rezeki. Maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurillah man la yashkurillah. Kata beliau, tidak bersyukur kepada Allah atau tidak diterima syukur orang yang bersyukur kepada Allah jika dia tidak bersyukur kepada manusia yang lain. Kenapa? Karena Allah tidak menurunkan rezeki dari langit, tidak. Allah menurunkan rezeki lewat bertransaksi dengan manusia yang lain. Allah menurunkan rezeki dari tangan-tangan manusia yang lain. Begitulah cara Allah memberikan kita rezeki. Dikatakan pula dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, anishkurli wa liwalidayka. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat yang telah aku beri, karena aku telah menjadikan kamu, karena aku telah menciptakan kamu. Wa liwalidayka, dan kepada sebab engkau tercipta, yaitu dua orang tua. Karena jikalau bukan karena kedua orang tua kamu, Allah tidak menciptakan kamu. Jikalau bukan karena kedua orang tua yang melahirkan kamu, kamu tidak akan jadi kamu yang sekarang. Terlepas dari baik atau tidaknya orang tua kita, terlepas dari pendidik atau tidaknya orang tua kita, sebab wujud kita, meskipun kita katakanlah kita mendidik diri sendiri, kita mencari pendidikan sendiri, kita mencari rezeki sendiri, tidak dibiayai orang tua, katakanlah seperti itu, namun kamu bisa wujud dan bisa mencari rezeki, bisa belajar karena sebab orang tua kamu melahirkan kamu. Maka kata Allah, anishkurli wa liwa, begitulah Allah menciptakan kamu. Dan begitulah Allah menciptakan hidayah. Walaupun Allah mungkin saja menurunkan hidayah kepada hati setiap manusia langsung oleh Allah diturunkan, namun Allah tidak menghendaki seperti demikian. Allah menghendaki hidayah ini melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wujud Rasul. Yang mana wujud Rasul ini adalah rahmatan lil alamin, menjadi sumber kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Dan sumber kasih sayang Allah untuk semua makhluk, bukan untuk sahabat saja, bukan. Untuk kita juga, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kedamaian, bagaimana sejuknya akhlakul karimah, bagaimana sejuknya beribadah kepada Allah. Itu karena wujud Rasul. Dan wujud Rasul tidak serta-merta ada Rasul diturunkan dari langit, tidak seperti itu. Sebab wujudnya Rasul adalah dengan kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mencontohkan kepada kita, Rasul mencontohkan kepada kita akan agungnya kelahiran beliau. Beliau pun mengagungkan kelahirannya. Dengan apa? Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini hadisnya sahih, kan? Di mana Rasul pernah berpuasa pada hari Senin. Ini sering saya utarakan di setiap majelis karena perlu kita ketahui, kan? Bahwasanya kelahiran Rasul ini bukan semata-mata hanya sebuah kelahiran. Kelahiran Rasul ini bukan seperti kita dilahirkan. Kita dilahirkan siapa yang tahu? Dari orang tua kita, dari tetangga-tetangga kita,
Adakah orang di berbagai penjuru tahu kita dilahirkan? Tidak. Berbeda dengan Rasulullah SAW, kita bisa mencari riwayat-riwayat sahih bagaimana ketika Rasul dilahirkan oleh Allah, disyiarkan oleh Allah kelahiran Rasul dijadikan ikon, di mana ketika beliau lahir semburat cahaya, gitu kan, yang dilihat oleh seluruh penjuru-penjuru dunia. Di mana beliau dilahirkan, patung-patung yang tegak berdiri kemudian hancur. Ini ketika Rasul dilahirkan. Ketika Rasul dilahirkan, api yang 1000 tahun tidak pernah padam akhirnya dipadamkan oleh Allah. Ketika beliau dilahirkan, sungai yang tidak pernah surut, danau, gitu kan? Danau yang ada suatu danau yang tidak pernah surut, ketika beliau dilahirkan surut. Dan itu sudah tercatat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jika terjadi tanda-tanda tersebut, maka tandanya Nabi akhir zaman telah dilahirkan oleh Allah, diberitahukan kepada setiap makhluk. Dan maka ketahuilah, yang pertama kali mengagungkan kelahiran Rasul adalah kita. Yang pertama kali mengagungkan Rasul bukanlah Rasulullah SAW dengan beliau berpuasa, bukan. Namun pertama kali yang mengagungkan kelahiran Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menyiarkan Rasul kepada seluruh dunia. Kelahiran Rasul, bukan Rasul ketika diutus, bukan. Lalu setelah itu Rasul menjawab. Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kau puasa apa pada hari Senin ini ya Rasul? Rasul menjawab, kata Rasul, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari di mana hari aku dilahirkan, maka aku berpuasa pada hari tersebut. Dan Rasul mengagungkan hari kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Maka kita disunahkan puasa hari Senin. Kenapa puasa hari Senin disunahkan? Salah satu sebab hari Senin disunahkan puasa adalah itu kelahiran, hari kelahiran Rasul. Bisa dibuka di kitab Muslim, di kitab Sahih Muslim, hadisnya sahih. Lalu setelah itu, gitu kan? Ini kejadian-kejadian runtuh apa namanya untayan kejadian-kejadian kelahiran Rasul ini terus diriwayatkan oleh sahabat kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, terus sehingga kita masih bisa mendengarkan bagaimana keagungan dan keajaiban hari di mana beliau dilahirkan. Dari siapa kita mendapatkan keajaiban dan kebesaran hari ketika beliau dilahirkan? Bukan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah, suatu kisah yang ajaib, suatu kisah yang menakjubkan tidak diceritakan dengan cara yang biasa. Suatu kisah keajaiban tidak diceritakan dengan cara yang biasa. Lalu kalau seperti itu, apakah kita berhak mengatakan bahwa sahabat Nabi tidak melakukan kelahiran Nabi? Jikalau memang benar para sahabat Nabi tidak melakukan hari kelahiran beliau, untuk apa mereka mencatat hari kelahiran beliau? Untuk apa mereka masih menghafalkan dan mereka turun-temurun menceritakan bagaimana kisah keagungan beliau ketika dilahirkan? Ya? Sehingga kita bisa mendengar ceritanya dengan sangat jelas dan gamblang. Ya? Ini alhamdulillah. Maka ketahuilah, hal ini adalah hal yang wajib kita syukuri. Ya? Karena syukur atas suatu nikmat, Allah tidak mengajarkan kita untuk bersyukur pada satu kali saja. Ya? Perlu diketahui, nikmat yang Allah berikan di dunia ini sifatnya itu membosankan, betul atau tidak? Apa artinya? Artinya ketika kita mendapatkan suatu nikmat yang terasa enak itu hanya di awal, betul? Katakanlah kamu dapat mobil, amin. Ya, jadi sudah punya mobil semuanya.
Yang belum punya mobil, semoga cepat punya mobil. Amin. Kapan lezatnya kamu ketika punya mobil? Tanyai orang yang punya mobil hanya ketika pas beli mau. Sekarang mobil itu sudah 1 tahun di garasi kamu. Apa yang kamu rasakan? Masihkah kamu merasakan kenikmatan yang sama? Tidak, nikmat itu menjadi bias. Betul? Kamu ketika pertama kali nikah, gitu kan? Senang apa enggak? Oh senangnya minta ampun gitu kan? Jika selalu setiap saat rambutnya basah, gitu kan? Biasa itu yang pertama kali nikah. Kalau kesini gimana? Apa yang dirasakan? Apa nikmat atau pusing? Pusing. Begitulah nikmat di dunia. Makanya sungguh bodoh orang yang memilih nikmat dunia ketimbang nikmat akhirat. Karena nikmat dunia itu membosankan. Dengan namun kendati demikian, Allah tidak mengajarkan kepada kita untuk bersyukur pada awal bulannya. Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu memperbaharui syukur. Ingat, untuk selalu memperbaharui syukur. Dengan cara apa? Ingat, yang hilang dari kita bukanlah nikmat Allah, bukan. Nikmat Allah masih tetap, mobil masih tetap di garasi kita, betul. Istri masih tetap bersama kita, betul. Lalu apa yang hilang? Kalau bukan nikmat Allah, yang hilang adalah merasakan nikmat, adalah merasa-rasa bahwasanya itu adalah nikmat. Maka isy'ar, ajaran istisy'ar, ajaran merasakan, mempelajari rasa itu sangat dianjurkan dan sangat ditekankan oleh para ulama. Sehingga saya punya kakek ajengan di Bandung, namanya Ajengan Toha. Beliau pernah mengatakan, dari iman kepada rasa itu jaraknya antara bumi ke langit. Ya, mungkin bagi orang yang bertanya, kok bisa rasa bisa lebih dari iman? Betul, karena takwa adalah rasa, dan takwa derajatnya lebih daripada keimanan. Maka dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah. Kalaulah iman itu lebih daripada takwa, maka Allah akan membalikannya. Hei orang-orang yang bertakwa, berimanlah kepada Allah. Gitu kan? Ini dalil bahwasanya tidak semua orang yang beriman bertakwa. Gitu kan? Maka orang yang beriman disuruh takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Gitu kan? Takwa itu di dalam bahasa Arab artinya takut. Para ulama mengartikan takwa itu adalah rasa cinta kepada Allah. Kenapa cinta dan takut dijadikan satu di dalam takwa? Kata para ulama, karena semakin besar cinta seseorang, semakin besar ketakutan dia kehilangan. Kamu cinta, semakin kamu cinta, semakin takut. Karena cinta dan takut itu bagaikan satu koin beda sisi. Oke? Semakin besar cinta kamu, semakin besar rasa takut kamu kehilangan seorang yang kamu cintai tersebut. Dan maka takwa kepada Allah adalah rasa di dalam hati. Dan begitu pula muraqabah, ihsan. Rasulullah mengajarkan kepada kita iman, Islam dan ihsan. Apa itu ihsan? Rasul, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa artinya? Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat kepada Allah, seakan-akan. Apa artinya? Perasaan kamu lihat. Wa in lam takun tarahu, kalau kau tidak bisa merasakan bahwasanya kau melihat Allah, fa innahu yaraka, maka beribadah kepada Allah dengan rasa kamu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa. Kenapa? Kalau membahas hakikat, kita semua dipantau oleh Allah atau tidak? Semua. Ada yang terlepas dari pantauan Allah? Ya. Lalu apa yang diajarkan di dalam ihsan? Yang diajarkan di dalam ihsan bukan hakikat bahwasanya kita disaksikan oleh Allah, bukan, tapi perasaan di dalam hati kita disaksi. Ya. Kalau orang yang disaksikan tapi tidak merasa disaksikan. Kalau kamu disaksikan oleh Allah dan kamu merasakan disaksikan, apakah kamu berani berzina? Apakah kamu berani mencuri sedangkan Allah menyaksikan kamu?
Kapan ketika kamu berani bermaksiat kepada Allah? Ketika kamu tidak merasa disaksi. Betul? Ini rasa yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya untuk kita merasakan bahwasanya kita diperhatikan oleh Allah. Bagaimana rasa di dalam hati menumbuhkan cinta kepada Allah, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kata kakek saya, bagaimana dari iman kepada rasa itu jaraknya antara langit dan bumi. Apa artinya? Sulit. Setelah mempercayai kepada Allah untuk menumbuhkan rasa takwa kepada Allah itu pelajaran yang harus kita pelajari kan? Dan takwa itu apa? Takwa yang Allah perintahkan kepada orang yang beriman adalah termasuk di dalamnya adalah pengagungan. Pengagungan kepada siapa? Pengagungan kepada satu, kepada Allah Subhanahu. Dua, kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Itu hamba-hamba yang saleh. Gitu kan? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Gitu kan? Bagaimana? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian wahai umatku, gitu kan? Mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Dengan ikuti aku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mufassir mengartikan fattabi'uni ay fa'ahibbuni, ikuti aku ay cintai aku. Kenapa? Apa kaitannya mencintai Allah dan mengikuti Rasul? Apa kaitannya mencintai dan mengikuti? Kata para ulama, tidak mungkin seseorang mengikuti orang yang tidak dia cintai. Betul? Ini ibu-ibu yang sudah menikah, ada yang masih jomblo mungkin ya? Gak ada. Ya. Ibu-ibu ngikut orang tua atau ngikut suami? Kan? Ibu-ibu dulu sama orang tua berapa tahun? Ya, mungkin ada yang sampai 20 tahun, yang sampai 19 tahun mungkin, 18 tahun, kan? 18 tahun itu sudah nikah dini ya? Betul? 18 tahun ibu bersama orang tua, gitu kan? Lalu kerucuk-kerucuk ada laki-laki yang datang mengaku cintanya, kemudian itu rela mengikuti dia. Dari mana perasaan rela mengikuti? Dengan suka rela, dengan bahagia ibu mengikuti suami ibu, gitu kan? Padahal orang tua sudah belasan tahun mengurus ibu. Dari mana rasa rela mengikuti itu? Dari cinta. Betul atau tidak? Makanya dikatakan ada kaitan antara cinta dan mengikuti. Gitu kan? Kalau cinta kepada Allah, ikutnya harus ke siapa? Kepada Rasul. Gitu kan? Kenapa? Karena siapa yang mau mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan ada yang bisa mengikuti Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengikuti Allah. Di dalam sifat-sifat yang khusus bagi Allah seperti Al-Jabbar, gitu kan? Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong. Tidak boleh sombong kan? Karena Allah maha sombong, kita ngikutin Allah. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Dikatakan oleh Rasul, sombong itu adalah lidahnya Allah, adalah sorbannya Allah. Siapa orang yang sombong maka telah mencabut sorbannya Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan dipakai. Alias orang kurang jahat. Paham atau tidak? Berarti setelah mencintai Allah, kalau betul-betul mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Dan tidak mungkin kita mengikuti Rasul kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Tidak mungkin mencintai Rasul kalau kita kenal saja sama Rasul, tidak. Gitu kan? Kalau kita sama Rasul tidak mengagungkan, kita hanya menganggap Rasul sebagai utusan saja, sudah. Gitu kan? Kenapa saya agungkan Allah saja? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Agungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengagungkan Allah. Agungkan Rasul untuk mencintai Rasul. Cintai Rasul untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitulah Allah berkata. Gitu kan? Maka dikatakan fattabi'uni ay fa'ahibbu wahibbu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan semoga kita tergolong dalam hamba-hamba tersebut lagi. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Ayat. Apa artinya? Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Dzalika, begitulah, wa man yu'azzim sya'air Allah, dan siapa orang yang mengagungkan syiar Allah. Apa syiar Allah? Sesuatu yang Allah syiarkan, sesuatu yang Allah besar-besarkan, kita agungkan. Dan fa innaha min taqwal qulub, kata Allah kembali lagi, itu termasuk ketakwaan hati yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Fa innaha min taqwal qulub, mengagungkan syiar Allah. Apapun yang berkaitan dengan Allah kita agungkan, kekasihnya, waliyullah kita agungkan, ya. Para nabi-nabi Allah kita agungkan, bahkan bekas-bekas para nabi Allah kita agungkan. Bekasnya saja kita agungkan, karena ini bekas anbiya ini ada kaitannya dengan para nabi, dan para nabi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah ketika Allah mengklarifikasi dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat Al-Qur'an Al-Karim, Allah berfirman tentang Safa wal Marwah. Tahu Safa wal Marwah? Dulu sebelum Rasul mensyariatkan umrah, mensyariatkan haji, itu orang-orang jahiliyah sudah berhaji dan berumrah dengan cara telanjang, gitu kan? Di Ka'bah itu ditaruh berhala-berhala, lalu mereka mengelilingi Ka'bah sambil menyembah berhala. Lalu mereka sa'i di Safa dan Marwah. Di Safa itu ditaruh satu patung yang diberi nama oleh mereka. Di Marwah pun demikian. Lalu mereka sa'i dari Marwah, dari Safa ke Marwah 7 kali seperti kita sa'i sekarang. Namun bedanya setiap mereka ke Bukit Safa menyembah patung yang ada di Safa. Ke Bukit Marwah mereka menyembah patung yang ada di Marwah. Seperti itu. Sehingga ketika beliau mensyariatkan umrah dan haji, dan para sahabat bertanya, ya Rasul, ini kan Safa dan Marwah ini kan adatnya jahiliyah. Ya, ini kan yang dilakukan oleh orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik kepada Allah, orang-orang yang menyembah berhala. Loh, kenapa kita lakukan ya Rasul? Diklarifikasi oleh Allah, inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Ketahuilah, Safa dan Marwah bukan syiar orang jahiliyah, meskipun dilakukan oleh orang jahiliyah. Ya kan? Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima. Maka orang yang berhaji dan berumrah boleh dia sa'i di Safa dan Marwah. Bahkan boleh di sini artinya wajib. Kalau kita haji dan umrah tidak ke Safa dan Marwah, sah atau tidak artinya? Umrahnya sah atau tidak? Tidak. Fala junaha di sini maknanya wajib. Ya tawafa bihima, memang tatawuf khairan fa innallaha syakirun alim. Meskipun ini sudah tercampur dengan kemusyrikan orang yang syirik kepada Allah, gitu kan? Namun asalnya apa? Ternyata Safa dan Marwah itu adalah bukit yang dilalui oleh Bunda Ismail alaihi salam, yaitu Sayyidatul Hajar. Siti Hajar ini ceritanya sedang diasingkan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa diasingkan? Diperintahkan oleh Allah. Kalau saya ceritakan panjang lagi. Ceritanya kenapa beliau disuruh diasingkan? Ada kaitannya dengan kecemburuan Sayyidatina Sarah, istri pertama Nabi Allah Ibrahim. Ingat, orang soleh pun punya cemburu atau tidak? Punya cemburu. Orang soleh pun punya cemburu. Bedanya, kalau orang soleh cemburu dibelanya sama Allah. Kalau ibu-ibu cemburu, ada yang bela, kan? Tidak ada yang bela. Kalau orang soleh yang belanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Siti Hajar diasingkan, disuruh oleh Allah diasingkan ke tanah yang kerusak, tidak ada air. Itu
Makkah, namanya dulu Makkah yang kita sekarang kenal dengan Makkah. Dulu Makkah namanya. Tidak ada air di sana. Beliau hanya dibekali satu kantong air saja dari kulit. Kan? Lalu di dalam cerita Nabi Ismail yang saat itu masih baru dilahirkan, masih bayi, tidak ada bapaknya, gitu kan? Hanya ada Siti Hajar lah, menangis. Tidak ada air, bagaimana nih? Siti Hajar tahu saya sedang diasingkan, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu beliau sedang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sabar terhadap uji, menerima terhadap ujian Allah. Ketika saat itu beliau mencari air, namanya di alam tersang tidak ada air, adanya fata morgana. Beliau melihat fata morgana di Bukit Sofa. Lalu beliau beranjak ke bukit. Di Bukit Sofa beliau tidak menemui air. Apa itu? Di Bukit Sofa beliau tidak menemui air. Lalu setelah itu beliau melihat di Bukit Marwah ada fata morgana. Beliau sangka ada air. Beliau datang ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah tidak menemukan air, melihat lagi di sofa ada fata morgana. Ini seorang yang tawakal kepada Allah. Meskipun kalau kita ya, tadi kan dari Bukit Sofa tadinya ke Bukit Marwah, lihat lagi Bukit Sofa, kita mau balik lagi, gak bakalan ketahuan dari sana, ya kan? Kalau orang tidak bertawakal kepada Allah. Tapi ini tawakal, mungkin saja Allah menurunkan air di sana. Balik lagi ke Sofa, tidak menemukan terus sampai 7 kali sampai Allah memerintahkan malaikat Jibril dalam satu riwayat menancapkan tongkatnya di bawah kaki Nabi Ismail. Sebagai riwayat Nabi Ismail menginjak-injak tanah, kemudian keluar air, kemudian air tersebut dikumpulkan. Dalam bahasa Ibrani kumpulkan itu artinya zam-zam, ya. Akhirnya menjadi air zam-zam. Itu keterusan cerita. Kamu tahu Sofa dan Marwah yang Allah katakan syiar Allah adalah peninggalan Siti Hajar yang sedang mencari air. Ya, orang soleh jejaknya diabadikan oleh siapa? Oleh Allah. Tahu kan? Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi batu bekas injaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menginjak batu. Lalu ada deklokan apa? Bekas kaki beliau segitu doang. Lalu dijadikan masjid oleh Rasulullah SAW atas perintah. Begitulah Allah menghormati dan menganggap syiar-syiar orang-orang soleh sebagai syiar Allah Subhanahu. Bekas-bekas peninggalan orang soleh sebagai syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Ya. Maka ketika kita mengagungkan syiar-syiar Allah tersebut, bukan karena zatnya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan syiar-syiar tersebut, maka kita digolongkan dari hamba yang pertama. Maka itu kata Allah termasuk ketakwaan hati. Ingat, kita sujud bukan menghadap Ka'bah, betul? Kita tawaf bukan artinya menyembah Ka'bah. Ada di sini saya mau tanya, sujud ke mana? Ke selain Ka'bah ada nggak? Ada. Semua kita sujud ke Ka'bah. Saya mau tanya, kalian sujud ke Ka'bah ada nggak? Dari kalian satu aja yang menyembah Ka'bah. Ada tidak? Ada. Terus kalian menyembah siapa? Terus apa bedanya? Yang kita sembah dengan kita melaknat kita niat sujud kepada Ka'bah bukan arti menyembah Ka'bah. Kita sujud kepada Ka'bah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Ka'bah. Maka tidak bisa dikategorikan sebagai menyembah Ka'bah. Dengan ini sebagai counter untuk orang-orang musyrik yang mengatakan kita menyembah Ka'bah. Dengan kita menyembah patung, kalian juga menyembah patung katanya gitu. Kita tidak menyembah batu, kita menyembah zat yang menciptakan batu tersebut dan menyuruh kita untuk melakukan Ka'bah tersebut. Ya, maka ingatlah menghormati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah syiar Allah terbesar. Dan syiar Allah terbesar adalah siapa? Adakah syiar yang lebih besar daripada Rasulullah SAW? Maka
maka mengagungkan beliau termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kejadian di zaman sahabat, di mana sahabat Nabi tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Rasul sebagaimana mengagungkan raja-raja. Tidak ada anjuran di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis untuk sahabat mengagungkan Rasul seperti raja-raja diagung. Tapi tahu nggak? Kata satu utusan raja yang disuruh memata-matai agama baru. Katanya ada agama baru di Makkah, di Madinah, di Hijaz. Coba lihat oleh kamu bagaimana karakteristik ketika dikasih tahu, wahai raja, sungguh aku tidak pernah melihat seorang pengikut raja mengagungkan rajanya seperti mengagungkannya ashab Muhammad, seperti mengagungkannya sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah dilihat raja diagungkan seperti itu. Apa artinya? Pengagungan sahabat Nabi melebihi pengagungan pengikut raja terhadap raja. Ya, sehingga dikatakan bagaimana? Kalau beliau meludah, itu ludahnya diambil oleh para sahabat. Dan ini tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, tidak ada anjuran secara langsung, tidak. Karena ini kaitannya nanti waman yu'adzim sya'air syiar-syiar Allah. Mereka mengagungkan Rasul sampai sebegitunya. Ludah Nabi pun diagungkan. Kamu tahu gak ada yang lebih aneh? Apa itu? Darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ridha darah Rasul menetes ke bumi. Tidak ridha darah Rasul menetes ke bumi. Mereka tak tandai ketika Rasul itu yang dilempari kita. Pernah kejadian juga di perang Uhud ya. Jika Rasul berdarah musiknya lalu menetes, sebelum menetes ke tanah itu ditadahi dulu oleh sahabat. Tahu ketika Rasul menyuruh darah itu dibuang, sahabat Nabi tidak rela. Ini harus dibuang, tidak rela saya. Diminum oleh sahabat Nabi. Tahu darah itu najis. Ya? Ini bahkan kalau kita lihat syariat ini seakan-akan melanggar syariat atau tidak? Meminum darah melanggar syariat atau tidak? Mungkin melakukan Rasulullah SAW. Kamu masih beranggapan bahwa kita mengagungkan Rasulullah SAW tidak lebih besar daripada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi paling besar mengagungkan Rasul. Lalu kenapa tidak pernah terdengar beliau mengagungkan secara spesifik kelahiran Rasul? Karena kita tidak pernah melihat mereka. Karena setiap detik mereka mengagungkan Rasul. Kalau kita setahun sekali, kalau mereka setiap detik. Jangan disamakan, memang beda. Cuma kalau kita tidak ingat-ingat kembali, maka nikmat itu tidak akan terang. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Adapun terhadap nikmat Allah, nikmat diutusnya Rasul, nikmat wujudnya Rasul, kan? Nikmat kita punya mobil, nikmat kita punya rumah, nikmat kita punya anak, nikmat kita punya istri. Fahadits, maka bincangkanlah, maka rumpikanlah oleh kau. Kenapa? Karena dengan berbicara, dengan ngerumpi, yang dirumpikan bukan kegalauan aja, cuma ngerumpi di kapal, gitu kan? Akhirnya yang benar semua galau, gitu kan? Betul atau tidak? Rumpikan itu adalah kenikmatan. Karena dengan merumpikan kenikmatan, kamu akan merasa lagi nih. Dan alhamdulillah, saya sudah 1 tahun menikah dengan mengadakan anniversary. Jadi katakanlah, alhamdulillah ya kita sudah 1 tahun menikah, alhamdulillah. Terasa lagi kan nikmatnya? Terasa lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka dengan diperbaharuinya perasaan nikmat tersebut akan terperbaharui juga syukur kepada Allah Subhanahu. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saya ulangi, nikmat itu tidak hilang dari kita. Namun yang hilang adalah perasaan kita. Perasaan kita bias terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat itu masih ada. Perasaan kita bias terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau Allah ambil lagi nikmat tersebut, kita akan kecewa, kita akan sengsara, betul? Jangan sampai Allah mengambil nikmat tersebut untuk memberitahukan kita bahwasanya nikmat itu berharga. Nah, dulu ya, punya istri disyukuri sampai sekarang. Punya suami, walaupun suaminya katakanlah suka kadang-kadang eling, kadang-kadang tak eling, gitu kan? Katakan syukuri saja.
Karena ibu bukan orang yang jomblo gitu kan, masih mending gitu kan, syukuri saja meskipun suami ibu tidak bisa memberikan lebih dari yang ibu inginkan. Alhamdulillah masih ada yang memberi. Bagaimana kalau suami itu hilang, gitu kan, diambil orang paling, gitu kan, akan sedih kita, betul? Itu pun istri seperti itu. Maka kembali lagi, kenapa kita mengingat lahiran Rasulullah SAW akan terperbaharui rasa bahagia dan akan terperbaharui syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan seorang Nabi yang mulia ini sebagai ikon rahmatan lil alamin, bukan untuk sahabat saja, lil alamin. Ini ajaran siapa? Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita memuliakan Rasul, memuliakan kelahiran Rasul dengan sesuatu yang mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul dengan berpuasa. Bagaimana lagi? Bukan hanya dengan berpuasa, karena berpuasa itu hanya sebagian kecil contoh di dalam bentuk syukur. Apa intinya? Dengan beribadah kepada Allah. Apa? Dengan pengajian-pengajian. Apa? Dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di masjid itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau laki-laki sunnahnya sholatnya di mana? Di masjid. Kalau mau di rumah pakai mukena saja. Ya. Kalau mau di rumah sholatnya pakai mukena, karena yang di rumah itu sunnah untuk perempuan. Kalau perempuan sunnahnya di mana? Kalau perempuan sunnahnya di rumah. Bahkan semakin dalam rumah tersebut lebih afdal sholat di sana. Katakanlah di kamar atau di ruang tamu, lebih afdal di kamar. Ya? Katakanlah di kamar itu ada kamar lagi, maka lebih afdal lebih dalam itu untuk perempuan. Untuk laki-laki saya ulangi lagi, lebih afdal sholat di masjid, ya? Kecuali kalau sholatnya mau pakai benar. Lalu itu untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah, laki-laki disunahkan sholatnya di mana? Di rumah. Sunnah. Kenapa kata Rasul? Sholatlah di rumah-rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, kata Rasulullah SAW. Apa artinya? Tidak ada sholat di sana, kan? Tidak ada zikir di sana. Maka sholat sunnahlah di rumah. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud di. Dan jangan lupa kalau ke masjid, sunnah Rasul itu dahulukan kaki kanan. Lalu meminta doa rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat ini yang di sini niat ditinggalkan. Sudah niat belum? Nah, yang belum ikuti saya. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid ini selama saya di sini karena Allah Ta'ala. Maka satu detik beriktikaf kata Rasul lebih mulia daripada memerdekakan seorang budak. Dan memerdekakan seorang budak pahalanya adalah surga. Rugi sekali orang yang tidak ke masjid itu sangat rugi sekali. Alhamdulillah kita memuliakan Rasul dengan cara kita hadir di masjid. Semoga kita istiqomahkan di masjid. Semoga kita istiqomahkan di dalam keridhaan Allah dan Rasulnya. Semoga kita istiqomahkan di dalam memuliakan Allah dan Rasulnya. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dibangkitkan bersama orang yang kita cintai, yakni Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata beliau, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dikumpulkan seorang bersama seseorang yang dia cintai. Kan? Semoga malam hari ini menjadi sarana untuk kita bisa lebih kenal dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lain kali Al-Fakir akan terangkan lebih detail tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saat ini mungkin waktunya terbatas. Nanti sesi berikutnya saja, insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Ada landasan-landasan agama, kan? Insya Allah dibahas di kajian selanjutnya, insya Allah dengan dalil Al-Quran dan hadisnya, insya Allah. Sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan dari ucapan, dari pembahasan
Mohon maaf dari semuanya, moga-moga dimaafkan dan moga-moga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari wabillahi taufiq wal hidayah, wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.